Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk belajar satu bagian kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-38. Saya membacakan buat kita, Bapak Ibu menyimak dalam Alkitabnya masing-masing. Begini firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Dalam teks yang kita belajar ini, yang kita baca, kita belajar satu tema, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau berbicara orang benar, tentu punya kriteria atau syarat-syarat yang sudah dilalui. Kenapa demikian? Karena ada satu perbedaan yang signifikan antara orang benar dengan orang baik. Ada satu perbedaan yang menonjol. Sekalipun dalam aplikasi kehidupan sehari-hari memiliki tindakan yang sama, tetapi dalam dasarnya yang paling mendasar itu harus dikerjakan. Orang benar adalah orang yang sudah dibenarkan. Orang yang sudah dikuduskan, dikhususkan. Tahu dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, ini adalah dasarnya terlebih dahulu. Baru bisa disebut orang benar. Sementara orang baik, tapi dia tidak mengikuti dasarnya tadi, maka dia tidak bisa disebut orang yang benar, karena dia belum dibenarkan. Sekalipun dalam kehidupan sehari-harinya memiliki karakter yang baik, terpuji, tetapi itu tidak menjadikannya menjadi orang benar. Nah, dalam teks ini firman Tuhan berkata, tetapi orangku, ada kata di sini ku. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Kalau begitu, kataku di sini menuju kepada pribadi yang berfirman, yaitu Tuhan. Nah, orang-orangnya Tuhan ini siapa? Tentu orang-orang yang sudah percaya kepadanya. Itu adalah orangnya. Itu yang disebut adalah orangku. Dan itu yang disebut adalah orang yang benar. Artinya mereka yang sudah percaya, mereka yang sudah lahir baru, mereka yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang dimaksud teks ini. Inilah yang hidup oleh iman. Nah, banyak orang yang salah mengartikan hidup oleh iman. Kenapa? Kalau hanya kita berpikir bahwa saya beriman, saya percaya,
tidak bertindak, tidak melakukan sesuatu, itu bukan orang beriman. Orang beriman itu dia mengerjakan sesuatu. Contohnya, saya percaya bahwa saya akan memperoleh berkat Tuhan. Kita percaya, tapi kan kita belum melihat. Itu adalah iman. Tapi apa yang saya lakukan supaya saya memperoleh berkat itu? Apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus saya lakukan? Supaya berkat itu dapat saya terima. Tentu ada yang harus kita kerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang disebut orang benar hidup oleh iman, setiap apa yang dia terima, setiap apa yang dia peroleh, harus dia percaya dan meyakini itu berasal daripada Tuhan, sekalipun dengan hasil kerja kerasnya. Itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Dia menyadari, dia mengakui bahwa apa yang saya peroleh saat ini, apa yang saya dapatkan ini, itu semua semata-mata karena berkat Tuhan. Tapi ada yang menarik di sini. Orangku tadi yang benar, orangku tadi, ini kata Tuhan, bukan kata saya, yang benar dan mereka hidup oleh iman. Tetapi kalau mereka mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Aku di sini itu adalah Tuhan. Nah, kita mulai berpikir apa maksudnya. Begini, orang benar tadi dia beriman, dia percaya. Tapi ketika dia mengundurkan diri, artinya dia tidak beriman lagi, dia tidak percaya lagi, maka Tuhan tidak berkenan kepadanya. Kenapa? Karena dia tidak lagi percaya kepada Tuhan, dia sudah mengundurkan diri. Sama halnya, saya ambil satu contoh ketika saya sudah tunangan, contohnya ya, atau saya menikah, ya kan, otomatis itu adalah pasangan saya ya. Ketika saya memundurkan diri, artinya saya tidak lagi menjadi pasangan dari pasangan saya ini, maka saya disebut bukan suami dari pasangan saya itu. Dan pasangan saya ini pasti tidak mengakui lagi saya. Kenapa? Karena ulah saya. Karena saya sudah mengundurkan diri, bukan lagi menjadi suaminya. Dan kelakuan seperti begini pasti tidak berkenan. Itu kalau kita ambil contoh secara sederhana. Tetapi ini adalah bicara tentang iman. Artinya tadinya dia percaya kepada Tuhan, tetapi sekarang dia tidak percaya lagi kepada Tuhan, atau dia percaya kepada berhala, atau dia percaya kepada animisme, dia percaya kepada roh-roh nenek moyang, dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Inilah yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau bahasanya itu mungkin dia murtad, ya kan? Mungkin dia tidak lagi percayalah bahwa apa yang sudah dia percaya selama ini, bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi dia tidak percaya lagi, maka itu disebut mengundurkan diri dari imannya. Dan ini tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita adalah orang yang beriman. Kita adalah orang-orangnya Tuhan. Tentu kita hidup di dalam iman, atau hidup dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu adalah hidup oleh iman. Tapi mari kita tetap setia di dalam iman itu, supaya Tuhan berkenan kepada kita. Selamat malam, selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.